Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Sunda bersama Ibu Ida. Nah, sebelum memulai pelajaran bahasa Sunda, ayo kakak kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kakak sudah siap belum belajar bahasa Sundanya? Sudah ya? Sekarang kakak yang belum disiapkan bukunya, ayo disiapkan terlebih dahulu. Jika sudah, kakak bisa buka bukunya di halaman 2. Buku bahasa Sundanya, ayo kakak buka di halaman 2. Nah kakak sudah dibuka halaman 2-nya? Ya, di sana ada nyarita atau berbicara. Judulnya menggunakan sapaan atau menggunakan sapaan. Nah, menggunakan sapaan itu atau menggunakan sapaan kakolot atau kajalma mudipika hormat kudu menggunakan bahasa lemes. Nah, ketika kita menggunakan sapaan kepada orang tua atau orang yang dihormati, harus menggunakan bahasa yang halus, yang sopan ya, tidak boleh bahasa yang kasar. Nah, sedangkan menggunakan kalimat sapaan kababaturan cukup menggunakan bahasa saja atau sedangkan. Ketika kita menggunakan kalimat sapaan pada teman, cukup menggunakan bahasa sederhana. Jadi bahasa untuk orang yang lebih tua atau untuk orang tua sama kita ketika berbicara pada teman itu bahasanya berbeda ya kak. Ketika kita berbicara kepada kedua orang tua atau kepada orang yang lebih tua kepada kita, kita harus menggunakan bahasa lemes atau bahasa yang halus, yang sopan. Tapi ketika kita berbicara kepada teman dengan sebaya, kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, sekarang lihat bagian bawahnya. Di sana ada amati lalu peragakan contoh di bawah ini. Nah, kakak coba lihat di bawahnya. Di buku ini ada percakapan menggunakan bahasa untuk ke orang yang lebih tua atau menggunakan sapaan kajalma mudipika hormat. Lihat ya, di sini ada murid yang bertanya kepada gurunya, "Hapunten Bu Guru, abdi bade tumaros." Yang artinya apa? Maaf Ibu, saya akan bertanya. Nah, bahasa lemesnya yang mana? Yang hapunten, hapunten. Terus yang kedua, bade, itu bahasa lemesnya. Nah, di sini percakapan yang kedua, di sana lihat, Bu Ayu menuju di Pilaria. Benar, neangan alamat Bu Karin. Artinya tadi apa? Ibu ada yang sedang dicari. Benar, mencari alamat Bu Karin. Mana bahasa lemesnya? Bahasa lemesnya eta nuju. Nuju itu termasuk bahasa lemas. Sekarang coba kakak lihat halaman berikutnya. Ya, halaman 4. Di sini yang B ada menggunakan sapaan kakolot atau menggunakan sapaan kepada kedua orang tua. Nah, di sini Pak nuju maos naon? Katanya yang artinya apa Pak? Sedang membaca apa? Nah, bahasa lemesnya yaitu apa? Nuju sama maos. Nuju itu artinya sedang. Nah, sedangkan maos itu artinya membaca. Yang kedua, Bu permios abdi bade sekolah. Yang artinya apa? Bu, permisi, saya mau ke sekolah atau saya hendak ke sekolah. Nah, di sini bahasa lemesnya apa?
permios. Permios itu termasuk bahasa lemes yang artinya permisi. Terus bade. Bade itu yang artinya hendak, ya. Ya, sekarang yang C, kita lihat bagian C-nya. Menggunakan sapaan kababaturan atau menggunakan sapaan kepada teman. Kita lihat percakapannya. Mita keur diajar naon? Mita sedang belajar apa atau sedang diajar apa? Nah, bahasa sapaannya yaitu ke. Nah, kalau kebabaturan kita bisa menggunakan ker, ya. Ker itu sedang. Nah, sedangkan kalau ke orang tua kita menggunakan nuju, ya. Nuju. Kalau ke orang tua apa? Nuju. Kalau ke teman ke. Paham? Iya. Nah, yang kedua, Hadi rek main bal. Yang artinya Hadi mau bermain bola. Nah, di sini kata untuk sapaan buat temennya itu rek. Kata buat ke teman itu kita bisa menggunakan kata rek. Sedangkan ketika kita berbicara kepada kedua orang tua atau ke orang yang lebih tua, kita bisa menggunakan kata bade. Ya, artinya sama saja, mau. Ya, kalau untuk ke teman tadi rek yang artinya mau, sedangkan kalau ke orang yang lebih tua kita bisa menggunakan bade yang artinya sama, mau. Paham, Pak? Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang coba Kakak bisa buka lagi bukunya, halaman berikutnya, halaman 8. Di sana ada ngabandungan atau mendengarkan. Di sini ada percakapan lagi, Kak, atau guneman. Guneman itu artinya percakapan, ya. Ya, kita baca bersama-sama. Nah, judul percakapan ini yaitu sarapan isuk atau sarapan pagi. Tokohnya ada Nunu dan Wida, ya. Di sini Nunu bertanya, tadi isuk sarapan heula. Kata Nunu, tadi pagi sarapan dulu. Kata Wida, tentu sebab penting ke kesehatan. Yang artinya tentu sebab penting untuk kesehatan. Kata Nunu, kesehatan apa? Ya, artinya apa? Kesehatan apa? Kata Wida, kieu Nunu lamun biasa sarapan tuluy kaliwat eta teh sok jadi penyakit. Artinya apa? Begini Nunu, jika biasa sarapan kemudian terlewat, hal itu bisa menjadi penyakit. Nah, kata Nunu, penyakit naon tina telat sarapan teh? Penyakit apa yang disebabkan telat sarapan itu? Kata Wida, penyakit mah, ya. Terus kata Nunu, jadi lamun kesarapan bisa mah, yang artinya jadi jika kita tidak sarapan kita bisa terkena mah. Nah, kata Wida, lain tina sarapan baik, tapi telat dahar atau dahar tepuguh bisa menjadikan penyakit mah. Yang artinya apa? Bukan dari sarapan saja yang menyebabkan mah itu, tapi telat makan atau makan yang tidak teratur dapat menjadikan penyakit mah. Kata Nunu, jadi dahar teh kudu puguh pisan. Yang artinya apa? Jadi makan itu harus teratur banget. Kata Wida, benar, utamana sarapan isuk sebab orang rek sakola. Lamun ka sakola teu sarapan, tentu diajar oge baris kaganggu. Artinya apa? Benar, terutama sarapan pagi, sebab kita akan pergi ke sekolah. Jika kita tidak sarapan dulu sebelum kita berangkat sekolah, tentu belajar kita akan terganggu. Karena apa tadi? Karena perutnya kosong. Nah, Kakak, jadi sarapan itu penting bagi kita, karena jika kita tidak sarapan bisa jadi kita bisa sakit
mah atau sakit perut ya Kak? Iya, jadi biasakan untuk sarapan dan tidak telat makan. Paham Kak? Ya. Nah Kakak, untuk pelajaran Sunda hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Iya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang menggunakan sapaan atau menggunakan sapaan. Tadi kalau kita menggunakan sapaan ke orang yang lebih tua atau ke orang tua, kita harus menggunakan bahasa lemes atau bahasa yang halus. Nah, jika kita menggunakan atau berbicara kepada teman, kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu kita belajar tentang sarapan isuk atau sarapan pagi. Yang apa yang merupakan hal yang penting, kita harus sarapan pagi, tidak boleh terlewat. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih Kakak yang sudah menyimak videonya.